Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini saya, Caroline SP, akan menyampaikan materi tentang bioteknologi bagian yang pertama untuk siswa-siswi kelas 9 semester 2. Kompetensi dasar 3.7. Menerapkan konsep bioteknologi dan peranannya dalam kehidupan manusia. 4.7. Membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah tentang 1. Pengertian bioteknologi, perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, sumber-sumber agen bioteknologi dan produk yang dihasilkan, dan penerapan bioteknologi di bidang pangan, lingkungan, dan kesehatan. Perhatikan gambar berikut ini. Tentunya makanan ini tidak asing buat kalian. Ini adalah tapai, tempe, dan roti. Bagaimana proses pembuatannya? Apakah memerlukan mikroorganisme tertentu? A. Prinsip dasar bioteknologi dan penerapannya. Bioteknologi adalah penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, ilmu rekayasa, serta ilmu lainnya dalam pengolahan bahan yang memanfaatkan organisme untuk menghasilkan produk maupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi dibedakan menjadi bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Jadi, di sini kata kuncinya adalah memanfaatkan organisme, kemudian menerapkan beberapa cabang ilmu. Kita lanjutkan. Perbedaan antara bioteknologi konvensional dan modern. Nah, mari kita bandingkan. Pada bioteknologi konvensional, teknologinya sangat sederhana, sedangkan pada bioteknologi modern sudah menggunakan peralatan yang canggih. Pada bioteknologi konvensional, tekniknya adalah dengan fermentasi, sedangkan pada bioteknologi modern, proses dilakukan dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Yang ketiga, proses relatif belum steril sehingga hasilnya belum terjamin. Sedangkan pada bioteknologi modern, proses dilakukan dalam keadaan steril hingga hasilnya berkualitas. Yang keempat, pada bioteknologi konvensional, jumlah produk yang dihasilkan dalam skala kecil karena pada umumnya produknya dihasilkan oleh rumah tangga, sedangkan pada bioteknologi modern, jumlah produk yang dihasilkan dalam skala besar atau jumlahnya banyak. Selanjutnya adalah biaya produksi untuk bioteknologi konvensional biayanya murah, sedangkan untuk bioteknologi modern biaya produksinya mahal. Penerapan bioteknologi konvensional. Penerapan bioteknologi konvensional dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti bidang pangan, bidang lingkungan, dan bidang kesehatan. Mari kita bahas untuk yang pertama adalah bidang pangan. 1. Produk makanan dari bahan susu. Nah, yang pertama adalah yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus
Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi adalah pecahnya protein pada protein susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Kemudian hasil akhirnya susu akan terasa asam dan kental. Proses penguraian ini disebut fermentasi asam laktat dan hasil akhirnya dinamakan yogurt. Perhatikan, ini gambar bakterinya. Kemudian yang kedua adalah gambar yogurtnya. Gambar ketiga adalah hasil olahan dari yogurt. Yang kedua adalah keju. Keju dihasilkan dengan cara memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi yang dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi bagian yang cair dan padatan atau yang dikenal dengan dadih. Selanjutnya, enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadih. Dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Yang ketiga adalah mentega. Mentega dibuat dari krim susu dengan memanfaatkan bakteri Streptococcus lactis. Krim susu terus diaduk sampai tetesan-tetesan mentega yang berlemak memisah dari cairannya. Selanjutnya adalah produk makanan dari bahan non-susu. Tempe. Tempe dibuat dengan cara fermentasi yang dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhan, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Pada waktu pertumbuhan jamur, jamur juga akan membuat suatu enzim protease yang dapat menguraikan protein kompleks yang ada pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Yang kedua adalah tapai. Ragi sangat diperlukan dalam proses fermentasi. Terdapat 3 mikroorganisme yang dapat ditemukan pada ragi tapai, yaitu Aspergillus, Saccharomyces cerevisiae, dan Acetobacter aceti. Mikroorganisme yang terdapat pada tapai biasanya memiliki pekerjaan yang saling sinergis, artinya mikroorganisme tersebut akan bekerja saling bergantian untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tapai. Dari proses tersebut dihasilkan asap asetat, alkohol, energi, dan gas karbon dioksida. Hal ini menjadikan tapai memiliki cita rasa yang khas. Nah, dari singkong atau ubi kayu terdapat zat amilum atau zat tepung diuraikan oleh Aspergillus sp menjadi glukosa, gula yang lebih sederhana. Kemudian dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae, nanti glukosanya akan diubah menjadi alkohol C2H5OH. Kemudian dengan bantuan Acetobacter aceti, alkohol tadi diubah lagi menjadi asam cuka atau CH3COH. Yang ketiga adalah roti. Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yeast atau kamir.
Gas merupakan sejenis jamur yang ditambahkan pada adonan tepung dan akan menimbulkan proses fermentasi. Proses ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan berkontribusi dalam menghasilkan aroma dan memberi rasa pada roti. Adonan akan tampak lebih mengembang dan membesar pada saat adonan dimasukkan ke oven karena gas akan mengembang pada suhu tinggi. Nah, ini gambar roti. Kemudian gambar kedua adalah gambar yesnya atau jamurnya. Yang ketiga adalah jamurnya jika diperbesar. Baik, selanjutnya sebenarnya masih banyak lagi produk-produk bioteknologi di bidang pangan yang lain, tetapi tidak saya sebutkan satu persatu di sini ya. Kita lanjutkan di bidang lingkungan. Di bidang lingkungan, satu, pemisahan logam dari bijinya. Thiobacillus ferrooxidan, berperan memisahkan logam dari bijinya atau kotoran sehingga didapat logam yang berkualitas tinggi. Ini gambarnya. Selain itu, di bidang lingkungan juga bisa mengolah limbah dan menghasilkan energi, yaitu dengan menghasilkan biogas. Biogas diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bakteri tersebut antara lain adalah Methanobacterium, Methanobacillus, dan Methanococcus. Bakteri ini akan mengubah zat organik menjadi gas metana sebesar 75%. Bahan organik yang sesuai untuk produksi biogas adalah bahan organik yang berbentuk padat, cair, dan homogen seperti kotoran dan urin hewan ternak. Perhatikan gambarnya. Di situ ada hewan ternak berupa sapi. Kotoran sapi ditampung ke dalam bak pengaduk. Kemudian dari bak pengaduk ini dibuat lagi sebuah tangki yang besar. Di dalam tangki inilah diberikan bakteri-bakteri yang telah saya sebutkan tadi. Dengan adanya bakteri ini, maka kotoran sapi tadi mengalami fermentasi dan menghasilkan gas metana. Kemudian gas metananya dialirkan melalui pipa dan bisa dialirkan ke rumah dan digunakan untuk menyalakan kompor. Selanjutnya adalah di bidang kesehatan. Bioteknologi konvensional dalam bidang kesehatan dapat diterapkan pada pembuatan antibiotik dan vaksin. Nah, antibiotik adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Contohnya A. Jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum yang menghasilkan penisilin untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus. B. Jamur Cephalosporin sp menghasilkan antibiotik cephalosporin untuk membunuh bakteri yang kebal terhadap antibiotik penisilin. Selanjutnya ada bakteri Streptomyces griseus yang menghasilkan antibiotik streptomycin untuk membunuh bakteri yang kebal terhadap antibiotik penisilin dan cephalosporin. Selanjutnya ada vaksin. Vaksin merupakan suspensi mikroorganisme antigen, misalnya virus atau bakteri patogen yang toksinnya telah dimatikan atau dilemahkan. Prinsip dasar dari penggunaan vaksin adalah tubuh dapat menghasilkan antibodi untuk melawan serangan virus. Pemberian vaksin atau vaksinasi menyebabkan tubuh bereaksi membentuk antibodi sehingga kebal terhadap infeksi patogen di kemudian hari. Contoh vaksin.
1. Vaksin influenza, kolera, dan hepatitis A. Tipe vaksin ini hanya membentuk respon kekebalan sementara. Vaksin berasal dari patogen yang telah dimatikan oleh bahan kimia atau pemanasan. Yang kedua, vaksin penyakit campak dan vaksin gondong. Tipe vaksin ini menimbulkan respon kekebalan yang lebih lama masanya. Vaksin berasal dari patogen yang dilemahkan. Kalau yang tadi dimatikan, yang kedua dilemahkan. Yang ketiga adalah vaksin tetanus dan difteri. Vaksin berasal dari senyawa patogenik mikroorganisme yang dibuat tidak aktif. Berikut ini adalah rangkuman dari materi kita pada hari ini, yaitu penerapan bioteknologi konvensional di bidang pangan menghasilkan berbagai macam bahan pangan, di bidang lingkungan bisa menghasilkan energi, mengolah limbah, dan memisahkan logam dari bijinya, dan di bidang kesehatan menghasilkan antibiotik dan vaksin konvensional. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat difahami dengan baik. Untuk materi selanjutnya adalah penerapan bioteknologi modern dan dampak negatif penerapan bioteknologi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.